Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Bu Fat di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anak? Makin sehat kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari teks berita. Tentu yang minggu kemarin kalian sudah melihat video tentang bagaimana mengenali diri, ya kan? Bagaimana? Apakah sudah membuat jadwal? Terus apakah jadwalnya sudah ditaati? Kalau kalian ingin berhasil, kalian harus menaati jadwal itu. Sebab jadwal itu memungkinkan kalian untuk taat dengan waktu, ya. Karena hidup kita memang dibatasi dengan waktu. Kalau waktunya terbuang percuma, kita akan rugi. Waktu itu bagai pedang anak-anak. Kalau kita lengah, pedang itu akan membunuh kita. Baiklah, kita akan masuk di materi teks berita. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, agar ilmu kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami mengerti selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahkanlah rezeki berupa pemahaman. Amin. Baik, sudah dipersiapkan alat tulisnya anak-anak? Baik, tetap semangat ya. Oke, kita mulai dengan teks berita itu apa. Kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Sabar. Oke. Mana ini? Itu dia. Coba dulu ya. Ya. Mengidentifikasi teks berita. Tuh ada yang berdiri. Mengidentifikasi teks berita. Oke. Berita itu apa ya? Ya, berita adalah ada dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Berita itu mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan. Berita juga diartikan sebagai cerita atau keterangan. Ada gangguan teknis. Atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita itu bersinonim dengan kabar. Dengan apa, anak-anak? Berita bersinonim dengan kabar atau pengumuman atau pemberitahuan. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua, yaitu berita yang disampaikan secara lisan, yang biasa kita dengar itu ya kan, di televisi, di radio, atau berita yang disampaikan secara tertulis ya. Jadi ada dua, lisan dan tertulis. Nah, teks berita itu apa? Adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinfokan secara tulis, karena judulnya teks berita. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang ciri-ciri teks berita. Mau tahu kan? Ya, kalau begitu kita tonton dulu beritanya ya. Ini ada berita sekilas yang sengaja tidak dibuat tidak Bu Fat contohkan yang terbaru. Kita tonton dulu beritanya. Selamat pagi pemirsa Grafika TV yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Samsul Huda.
kita baru saja menyaksikan closing seremoni Asian Games yang ke-18 kemarin pada hari Minggu 2 September 2018. Perhelatan akbar Asian Games telah selesai digelar di Jakarta dan Palembang pada kemarin malam. Closing seremoni Asian Games 2018 digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Closing seremoni Asian Games 2018 berjalan dengan sukses terlaksana dengan meriah dan menghibur. Bahkan penutupan ajang 4 tahunan itu dihadiri Presiden OCA, Syekh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Ada juga beberapa nama yang tampil dari berbagai negara, seperti Korea Selatan dan India. Mereka adalah Super Junior, Icon, Bunga Citra Lestari, Isyana, dan masih banyak lagi. Perhelatan akbar closing seremoni Asian Games 2018 Jakarta Palembang pun terlaksana dengan baik dan sukses. Sekian berita dari kami, sampai jumpa. Terima kasih. Nah, setelah menyaksikan berita itu, kita coba simpulkan ya anak-anak, apa ciri-ciri dari tag berita itu. Nah, ini sudah buat siapkan. Seharusnya kalian memang yang menentukan ya. Setelah melihat itu, kalau kita ketemu di kelas, Ford akan tanya pada kalian berdasarkan yang kalian lihat tadi, apa ciri-ciri yang bisa diambil. Tapi karena kita harus belajar dari rumah jarak jauh, jadi sekarang Ford tentukan ininya, cirinya. Nanti kalian yang mencocokkan dengan tag berita yang ada ya. Ciri-cirinya satu, objektif dan faktual. Objektif itu apa adanya. Faktual itu ya berupa fakta. Nanti coba kalian cari, kalian telaah yang bagian fakta itu mana, yang faktual itu mana dari tag berita yang barusan kamu dengar ya. Kemudian menyajikan peristiwa ya. Jadi sudah pasti berita itu isinya adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, aktual. Yang ketiga, aktual. Ini ya. Gitu ya. Yang keempat adalah data, tidak ada rekayasa. Keempat, bahasanya menarik. Keenam, lengkap. Ketujuh, waktu dan tempatnya jelas. Kedelapan, bahasanya mudah dipahami. Dan kesembilan, alurnya berurutan. Jadi tidak mungkin membacakan berita itu melompat-lompat ya. Dari biasanya urut ya. Kemudian kalimatnya singkat padat ya dan jelas, mengingat terbatasnya ruang di dalam surat kabar itu ya. Misalnya di dalam surat kabar itu tagnya dibatasi ruang ya, sumbernya valid. Jadi kalau mengambil sumber data itu valid, bisa dipercaya ya. Kemudian ciri yang lainnya adalah judul itu sudah mewakili isi. Jadi kalau ada judul tabrak lari, nah berarti sudah jelas di situ isinya tabrak lari. Cuma di mana baru kita baca masuk di bagian berita atas. Nah di dalamnya berita itu anak-anak memuat adik Simba, ya. Adik Simba atau 5W plus 1H nanti akan dijelaskan lebih dalam ya. A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M-nya mengapa, B itu bagaimana. Jadi 5W plus 1H itu sama dengan what, W yang pertama, terus where ya, di mana, atau when kapan, why mengapa ya. Oh tadi kurang who ya, siapa. Terus yang plus H itu adalah how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu pasti ada di dalam tag berita. Nah, sekarang kita lihat syarat sebuah tag berita adalah satu, kembali lagi harus faktual dan berdasarkan fakta. Yang kedua, aktual. Jadi ada beda faktual dengan aktual ya. Jadi aktual itu masih baru anak-anak. Masih baru, kalau misalnya masakan tuh masih hangat
ya. Berita hangat itu berarti berita yang baru, yang sedang terjadi. Terus seimbang atau objektif. Jadi tidak berdasarkan pendapat, tapi apa adanya yang terjadi. Lengkap seperti tadi, strukturnya lengkap, memuat 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik simbah. Ya, ingat tadi A itu adalah apa. Jadi apa yang terjadi dalam berita itu yang dibicarakan, dan seterusnya. Jadi apa bedanya? Kalau di situ ada tag berita, pasti ada bukan tag berita. Jadi disebut dengan non berita. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit. Tag berita itu berisi faktual dan aktual, dibuat oleh wartawan. Susunannya piramida terbalik. Nanti dijelaskan apa itu piramida terbalik. Bahasanya komunikatif, tidak mencantumkan opini pribadi. Ya, jadi itu tag berita. Sedangkan non berita, tag non berita itu sama juga faktual, tapi tidak harus aktual. Dibuat oleh seorang ahli, bisa juga pejabat, bisa juga narasumber ahli. Terus bersifat induktif, tidak seperti piramida terbalik. Bahasanya sesuai dengan tag, mencantumkan opini pribadi, ya. Bisa saja ini berupa semacam artikel anak-anak. Sekarang kita lihat jenis-jenis berita. Jadi sebelum mendalami lebih jauh, kita lihat dulu jenis-jenis berita. Berita yang pertama, jenisnya adalah straight news atau berita langsung. Maksudnya straight news atau berita langsung itu adalah berita itu disampaikan secara to the point, ya. To the point, lugas, jelas, ringkas, ya. Jadi beritanya itu terbaru, aktual, menarik. Nah, ini biasanya berada di halaman depan koran, halaman depan surat kabar. Nah, straight news itu terdiri dari dibedakan atas dua hal, yaitu hard news itu adalah bagian yang sangat penting, ringan, ya, sangat penting tapi terbaru. Sedangkan yang kedua itu soft news, ya, maksudnya itu berita yang ringan, biasanya berita tentang kemanusiaan. Yang berikutnya opinion news, ya, namanya saja opinion, ya. Jadi itu berita yang berupa pandangan atau pendapat seseorang mengenai suatu hal atau ide atau pemikiran, itu opinion news. Sedangkan yang ketiga interpretatif news atau berita interpretasi, interpretatif, ya, itu biasanya berita yang seperti di straight news itu tadi dilengkapi dengan wawancara, dilengkapi dengan narasumber, itu maksudnya interpretatif news. Yang berikutnya adalah deep news, namanya saja deep, ya, berita yang sangat mendalam. Jadi di situ dari berita tadi itu biasanya dilengkapi dengan dibahas mengapanya terjadi berita itu dan bagaimana. Jadi di sini menekankan atas pertanyaan why dan how, mengapa dan bagaimana terjadinya. Yang berikutnya adalah investigation news atau berita investigasi. Nah, itu berdasarkan sebuah penyelidikan yang akurat. Itu jenis-jenis berita, ya anak-anak, ya. Jadi yang pertama straight news atau berita langsung, kedua opinion news, ketiga interpretatif news atau berita interpretatif, 4 deep news atau berita mendalam, yang kelima investigation news atau berita investigasi. Masih ingat kan yang sudah dijelaskan tadi? Kalau misalnya belum jelas, nanti silakan tulis, ya, silakan bertanya atau bertanya langsung juga boleh nanti, ya, setelah materi ini selesai.
Selanjutnya anak-anak kita bicarakan tentang struktur teks berita. Nah, ini yang dimaksud dengan piramida terbalik. Tahu piramida kan? Yang biasa terkenal di Mesir itu loh ya, piramida. Tapi di berita ini piramidanya terbalik. Nah, kenapa kok begitu? Ya, karena berita itu susunannya bagian yang paling penting ya itu ada di atas, dan ini lebih banyak menyangkut 5W plus 1H tadi atau adik Simba. Jadi mengapa di sini itu sampai dengan apa, di mana, kapan, itu ada di bagian atas. Ya, ini disebut dengan kepala berita atau lead, atau orang menyebutnya juga dengan teras berita. Ini ada di bagian depan sesudah judul ya. Jadi di luar piramida ini dimulai dengan judul ya. Nah, judul itu harus singkat, menarik ya. Dan judul itu menggambarkan isi berita. Yang kedua dari piramida ini adalah tubuh berita atau biasa disebut dengan body ya. Yang biasa diterus dengan body itu loh, Mak ya. Jadi ini di sini dijelaskan seperti ini. Nah, bagian di luar piramida tadi Ibu jelaskan adalah judul. Judul harus singkat, padat, menarik ya. Nah, yang berikutnya masuk dalam bagian piramida tadi ya adalah satu ini. Bagian paling atas adalah lead atau teras berita yang memuat info penting. Memuat unsur adik Simba, tapi yang lebih umum berisi apa, bisa juga kapan. Jadi maksudnya itu di berita itu apa yang terjadi dan kapan terjadinya itu biasanya muncul di bagian lead. Misalnya telah terjadi angin puting beliung Kamis tanggal sekian-sekian, itu berarti menyatakan apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Namun ada juga yang berisi apa, di mana, jadi langsung di mananya juga disebut, kapan dan siapa. Ini lebih umum ada pada bagian kepala berita anak-anak, pada teras berita atau lead berita ya. Ditulis dengan lead berita. Nah, yang berikutnya kedua, bagian kedua dari piramida tadi adalah bagian tubuh berita atau body. Umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang tercantum dalam lead tadi, kepala berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban dari mengapa, why, dan yang menjelaskan alasan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi mengapa dan bagaimana itu berada di tubuh berita. Nah, bagian yang paling kecil disebut dengan ekor berita, yang paling bawah. Nah, ekor berita ini adalah bagian terakhir yang tidak terlalu penting. Artinya, misalnya daftar nama orang yang mengalami kecelakaan, kalau beritanya kecelakaan, ya. Di situ disebutkan orang-orangnya. Nah, ini kalau misalnya akan diedit oleh editor, mengingat keterbatasan ruang di surat kabar, ini tidak mengurangi isi atau substansi dari pokok bahasan dari berita itu. Jadi ini boleh dihilangkan, ekor berita. Jadi berita itu yang paling penting ada di bagian lead, bagian kepala berita. Maka gambarnya seperti tadi, piramida terbalik. Nah, kalau tadi dijelaskan di atas tadi, bedanya dengan non-teks berita itu dibalik adalah yang ada gagasan deduktif dan induktif. Kalau deduktif seperti ini, jadi yang umum ada di atas, berikut yang khusus. Sebaliknya kalau yang non berita itu biasanya secara induktif, jadi khusus terus menuju ke umum. Jadi terbalik dari sini. Itu ya anak, mudah-mudahan jelas. Nah, kita ikuti yang berikutnya adalah tugas kalian. Ini sengaja dicarikan gambar-gambar orang ini dan tidak dibuang sama Bobot supaya ada ini
supaya tergambar ada peristiwa-peristiwa semacam ini, anak-anak muda yang giat ya bekerja, begitu ya anak-anak. Nah sekarang selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Silakan dicatat ya. Yang pertama tadi kalian harus mencatat atau merangkum dari video yang sudah kalian tonton, kemudian menelaah dari bagian atas tadi. Coba kita lihat ya, dari berita itu tadi silakan dituliskan mana saja yang merupakan bagian yang menunjukkan objektif dan faktual. Berita itu tadi, benarkah itu objektif dan faktual? Yang kedua, bagian dari berita tadi, apakah menyajikan peristiwa? Kalau iya, peristiwanya apa saja sebutkan ya. Apakah berita tadi aktual? Kalau iya tuliskan, kalau tidak juga silakan bagaimana menuliskannya. Kemudian yang keempat, data tidak ada rekayasa. Benarkah datanya tidak ada rekayasa? Silakan dibuktikan, sebutkan data yang ada dalam berita yang kalian lihat tadi. Begitu juga dengan bahasanya, data lengkap, waktu dan tempatnya itu kapan, ini ya kan. Terus bahasanya apakah mudah dipahami, silakan disebutkan. Kemudian alurnya berurutan apa enggak, dari apa sampai apa. Begitu juga dengan kalimatnya, singkat pada jelas. Sumbernya juga silakan dituliskan berdasarkan itu. Atau kalian juga bisa menuliskan apakah sudah memuat adik Simba. Apa tadi adik Simba anak-anak? A itu apa yang terjadi, ya kan? D itu di mana peristiwa itu terjadi. K-nya adalah kapan peristiwanya terjadi. C adalah siapa. Siapa itu tokoh-tokoh yang ada di dalam berita. Kemudian M itu mengapa dan B bagaimana. Jadi disingkat dengan adik Simba. Kalau kalian lebih suka pakai yang bahasa Inggris 5W plus 1H itu juga silakan ya. W yang pertama adalah sama dengan itu what, apa kan. W yang kedua adalah where, di mana. Kemudian K-nya apa? Kapan, when ya. Kemudian C siapa, who. Kemudian M mengapa, berarti W yang keempat adalah why, kelima ya, why. Dan yang terakhir how, bagaimana. Bagaimana anak-anak? Semoga sudah jelas. Kalaupun belum, kalian bisa membaca ulang dan mengintip di Microsoft atau di Classroom ya. Bu Fat sudah kirim di sana. Oke. Selanjutnya demikian tadi pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa terus bersemangat. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, demikian ya.